Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman dari Istiqom Yosudaraso. Hari ini adalah pertemuan kedua praktikum pemrograman website. Ya, jadi sebelumnya di pertemuan pertama kita telah belajar HTML, CSS dasar. Teman-teman telah belajar bagaimana menggunakan kelas, ID, elemen, gitu ya, tag, dan sedikit tentang responsif, gitu. Hari ini kita akan melakukan peningkatan skill kita. Hari ini kita akan belajar HTML, CSS, tapi lebih advance lagi. Jadi hari ini kita akan membuat layout seperti ini ya. Jadi di dalamnya ada navigasi gitu ya, ada box, kolom box gitu ya, pakai flag box, kemudian ada button, ada tabelnya gitu ya, lalu ada pagination, ada footer gitu. Lalu ketika kita klik tambah data, nanti kita dihadapkan pada sebuah form ya, form HTML. Di sini bisa kita pilih input biasa ya, input text, input number gitu ya, sama radio button, ada select box gitu ya, lalu ada checkbox, ada input date, terus input file sama text area ya. Jadi target kita hari ini di pertemuan kedua adalah kita akan membuat layout seperti ini. Oke, nah sekarang kita buat sebuah folder baru di tempat komputer kita ya. Sebagai contoh, saya akan buat nama foldernya adalah pertemuan 2 ya, pertemuan 2. Oke. Dan kita seperti biasa membuka Visual Studio Code kita, lalu kita tinggal pilih file ya, add folder to workspace. Lalu kita cari tempat kita tadi membuat foldernya. Ya, tadi saya menggunakan pertemuan 2, jadi saya pilih, lalu saya add saja. Oke, kalau sudah kita klik ini ya, teman-teman ya. Jadi sekarang folder pertemuan 2 sudah berada di editor kita ya. Nih. Oke, di sini saya buat seperti biasa menggunakan create new folder ya, buat folder image. Lalu di sini juga membuat folder CSS ya nanti. Lalu di sini di luar sini nanti saya buat file baru ya, namanya index.html, dan satunya lagi tambah data ya, tambah data.html. Jadi di HTML index HTML saya tambahkan juga tambah data di sini ya. Oke, dan untuk image-nya nanti karena di sini ada avatar-avatar ya, teman-teman silahkan ambil saja dari internet atau dari situs-situs apa, terserah ya. Yang penting nanti teman-teman masukkan di folder image. Oke, jadi saya tambahkan juga file tersebut ya ke dalam folder image di sini. Jadi sekarang saya sudah punya 4, nah, ini ya, sudah punya 4 gambar ya, gambar PNG tentunya ya, yang saya akan gunakan sebagai isi tabel nanti ya. Oke, sekarang saya akan buat ini ya, tanda seru ya, tanda seru pakai emot ya. Kita akan buat sebuah dokumen HTML baru ya. Di sini title-nya saya berikan nama home. Lalu kalau kita lihat strukturnya, yang pertama itu kita akan membuat sebuah navigasi ya, teman-teman ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan jalankan, kita akan tambahkan sebuah extension. Jadi kalau kemarin kita extensionnya adalah debugging for Chrome ya, sekarang kita coba extension pakai yang namanya live server ya. Oke, jadi live server. Nih saya klik, ikonnya seperti ini. Lalu saya install ya, saya tunggu install. Oke, jadi langsung muncul ya, go live ya di sini ya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat di bawah sini langsung muncul go live. Nah, kita coba klik ya. Jadi dia akan menjalankan sebuah halaman di sini. Oke. Nah, saya ini ya. Jadi kalau kita menggunakan live server seperti ini. Oke, saya kecilan. Oke. Nah, jadi ketika saya inputkan contohnya H1 gitu, dia akan reload ya otomatis, contohnya H1 gitu ya. Jadi tanpa harus klik-klik ini lagi, klik-klik tombol reload ya, tapi dia secara otomatis gitu. Secara otomatis melakukan reload ya. Nah, oke, di sini kita akan buat ini dulu ya, navigasi ya. Oke.
Saya minimize dulu. Nah, masih di index HTML, kita kan buat ini dulu ya, teman-teman ya. Jadi kita buat kerangkanya. Nah, di sini kita pakai elemen header aja. Nah, header ini tujuannya agar kita mudah mendefinisikan bahwa sekarang kita berada di elemen header. Oke. Sekarang saya akan buat menunya. Menu ini ya. Oke, menunya adalah, namun sebelum itu, karena kita menggunakan font yang tidak menggunakan font umum ya, tapi menggunakan font khusus, kita akan tambahkan beberapa font-font custom ya dari Google ya. Jadi saya pakai Google Font ya. Di sini pakai Google Font. Lalu teman-teman cari yang namanya Railway ya di sini ya. Railway. Ya, dengan font Google Font ini memungkinkan kita bisa mencari font-font alternatif selain font seperti Arial gitu ya, Times New Roman dan sebagainya. Nah, di sini ada Railway, di sini sudah ada nih, di sini sudah ada semua. Untuk cara menggunakannya gimana? Caranya tinggal kita tambahkan saja ininya ya. Kita besarkan dulu. Nah, kita bisa download ya di sini. Oke. Kalau kita lihat di sini untuk penggunaannya adalah karena kita sudah membuat ini, jadi kita tinggal bisa download juga, lalu kita tambahkan di lokal komputer. Tapi kalau kita mau online ya, jadi caranya adalah mana nih tadi, Google Font, select style ya. Contohnya saya akan mengambil style ini ya. Di sini langsung muncul linknya ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi misalnya style ini saya pilih. Nah, ini style ini saya pilih gitu ya. Nanti akan muncul di sini view your selected. Saya pilih semuanya ya. Contohnya ya. Saya pilih semuanya. Di sini yang menggunakan font Railway. Oke. Contohnya ya, saya contohkan saja. Saya pilih semuanya si font Railway ini, lalu kita lihat di sini di view your selected families. Oke, kita sudah lihat. Nah, di sini langsung dikasih CSS ya, CSS. Nah, CSS tinggal kita copy saja. Nah, kita copy lalu kita taruh di sini, taruh di atas ini ya, title ya, kita format. Nah, di atas title. Jadi sekarang kita bisa menggunakan font family Railway. Nah, jangan lupa kita juga tambahkan di sini di tambah data ya. Jadi saya tambahkan di sini, saya enter lalu paste ya. Biar kita samaan gitu. Oke. Setelah kita buat header, oke, karena kita kerangkanya seperti ini ya. Jadi pertama kali kita buat navigasi ya seperti ini. Oke. Lalu kita juga ingin menambahkan icon-icon seperti ini nih. Nah, icon ini adalah icon-icon yang bisa kita ambil dari situs Font Awesome ya. Jadi Font Awesome ya. Nah, font Awesome ini teman-teman bisa menggunakan icon-icon di dalamnya. Icon-icon itu ada yang sifatnya gratis dan premium. Nah, teman-teman bisa pakai di situ. Nah, untuk memanggil ini kita butuh CDN Font Awesome. Nah, CDN-nya kalau kita cek di sini ya. Oke, mungkin ini ya, coba ya. Nah, di sini situsnya adalah cdnjs.com. Nanti kita pilih salah satu fontnya, yaitu yang ini ya, yang font Awesome, font Awesome yang 5.15. Mana nih? Font Awesome. Bukan ajak clips font Awesome. Oke, namanya adalah yang alt saja ya, yang ini mungkin ya, yang ini atau jadi kita tinggal copy saja di sini.
copy ya, lalu kita tambahkan di bawah di bawah font. Oke, sekarang kita format. Jadi si font AWSM tadi ya, yang ini, oke, ini masih lemot banget ya, ternyata situsnya berat ya, karena mungkin banyak yang mengakses datanya. Oke ya, sambil kita nunggu ini, intinya kita sudah tambahkan tadi ya, dari copy copy link tag ini, tambahkan di sini. Nah, ini juga kita samakan juga di sini ya, di tambah data ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke header. Nah, di sini kita tambahkan ke header. Nah, di header kita akan membuat sebuah menu ya, menu top namanya. Top itu menu yang ada di atas ya, kalau kita cek. Oke. Di sini ya. Oke, menu yang di atas kita tambahkan jadi ada home, about, mahasiswa, dan kontak. Nah, jadi kita akan buat kerangkanya dulu di sini ya, di HTML-nya ya. Saya pakai nav. Oke, jadi kalau mau cepet kita bisa sekalian tambahkan kelasnya yaitu nav titik navigation ya, navigation. Oke, ini. Nah, jadi kita membuat elemen serta kelasnya ya, gitu. Lalu di sini juga saya tambahkan unordered list. Jadi nanti kita bisa tambahkan beberapa list ya kalau kita sambil cek di sini. Nah, ini kan live servernya ya, live servernya. Jadi di sini saya tambahkan ul.nav ya. Jadi saya buat unordered list. Jadi unordered list ini tujuannya adalah kita akan menambahkan list gitu ya. Nah, contohnya kita tambahkan list. Nah, pakai contohnya di sini. Yang pertama saya tambahkan home dulu ya. Tambahkan home ya. Jadi tinggal panggil A. Oke, ini ya, ahref ya. Jadi karena dia masih ini, jadi kita tak pakai index.html ya. Cuma di sini isinya adalah home. Ini. Oke, dan ini kita copy saja, copy, lalu pastekan menjadi beberapa menu, jadi beberapa menu ya. Kalau mungkin 1, 2, 3, mungkin 4 lah ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga langsung terreload otomatis ya. Ada home gitu ya, misalnya ada about gitu. Lalu di sini kita tambahkan misalnya menu untuk mahasiswa gitu ya. Mahasiswa gitu ya. Lalu di sini mungkin ada menu tentang ya. Ataupun kontak aja lah, kontak. Oke. Oke, di sini ada menu kontak. Nah, di sini sudah. Oke, kalau teman-teman bisa lihat itu sudah ya. Jadi kita akan buat ini dulu. Oke. Nah, icon-icon ini banyak ya, teman-teman. Nah, yang maksud saya itu kita bisa menambahkan icon-icon ini pada file website kita. Nah, jadi setiap icon itu punya kode nih. Saya tunjukkan ya. Setiap icon punya kode. Klik. Jadi bang situsnya berat nih kayaknya. Situs ininya ya. Situs font AWSM-nya sepertinya berat nih. Oke, saya klik coba ya. Oke, bisa nggak? Oke, saya tutup dulu ya yang ini ya, karena sudah nggak kepake lagi. Ini juga nggak kepake lagi. Nah, di sini ada nama yaitu address book ya. Kalau kita cek ya, wes. Oke lah, sambil nunggu lah ya, sambil nunggu itu jalan, kita bahas ini lagi. Nah, sekarang si navigation nav gitu ya, kelas ini sudah berada di sini. Nah, sekarang kita tambahkan ini ya, teman-teman ya, CSS ya, CSS. CSS biasa di folder CSS ya. Jadi kita buka style.css. Oke. Oke, tambah datanya kita tutup dulu ya. Oke, kita tutup dulu. Kita fokus di index HTML dan CSS. Saya split ya, jadi 2. Oke, seperti ini. Saya split. Nah, di si CSS ini seperti biasa saya akan lakukan
resetting ya. Jadi seperti ini, bintang, melakukan resetting. Jadi biar di full HTML itu terreset ya. Jadi saya misalnya marginnya 0 gitu ya. Lalu paddingnya juga 0 ya. Paddingnya juga 0 gitu. Nah, di sini teman-teman saya tambahkan box sizing-nya. Jadi metodenya ada border box. Border box. Nah, oke, nah kita tinggal koneksikan CSS-nya ya, berada di sini seperti biasa. Nah, teman-teman semoga masih ingat ya cara melakukan ring-nya. Jadi link href sama dengan CSS, lalu filenya CSS ya, kemudian type-nya apa? Teks ya, teks atau CSS. Lalu relnya adalah style sheet ya, lalu kita tutup ya CSS-nya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita sudah melakukan koneksi ya. Jadi sekarang udah mepet gitu ya. Oke, kita agak besarkan dikit. Oke, di sini. Dan ininya saya sepertinya udah mentok segini ya ternyata ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya geser lagi HTML-nya biar kebaca. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan yang pertama di sini adalah kita akan menggunakan font ya, semua font tadi yaitu font Railway yang sudah kita ambil dari Google Font itu biar terimplementasi pada body. Jadi semua font nanti di dalam body HTML itu akan menggunakan font Railway ya. Jadi font pakai font family. Jadi cari font family-nya. Jadi kita gunakan Railway gitu ya. Kemudian koma ya, sans serif. Oke. Nah, sekarang fontnya sudah berubah, jadi sekarang sudah tidak menggunakan Arial lagi ya. Jadi sekarang sudah berubah. Nah, sekarang kita akan styling nav-nya, nav menunya. Kita lakukan styling nih. Jadi kita akan styling nav menunya. Oke, caranya karena tadi kelasnya adalah kita minimize dulu ya. Jadi kita fokus di nav-nya. Jadi nav ya, karena navigasinya belum kita pakai, kita langsung ini dulu ya, langsung melakukan styling di nav-nya ya. Jadi titik nav ini ya. Lalu kita tambahkan apa nih biar ada dotnya hilang gitu ya. Jadi kita pakai list style type-nya. Ya, kita nggak pakai ya, jadi pakai non ya di sini. Oke. Geser sedikit biar kebaca. Lalu saya juga kasih margin ya 0. Lalu paddingnya 0. Dan overflow-nya hidden. Nah, overflow ini biar lebih banyak ke ini ya teman-teman ya. Overflow ini ya ke hidden. Oke, sini overflow hidden. Lalu saya gunakan background color-nya, saya gunakan warna sedikit gelap ya. Ini. Nah, jadi dia warnanya sedikit warna gelap. Oke, kita coba masuk. Ini hujan ya teman-teman, di sini hujan. Semoga nanti suara hujannya tidak terlalu terdengar ya teman-teman ya. Saya kecilkan sedikit ya. Oke, nah sekarang kita sudah bikin navigasi ininya ya, nav ulnate ini warnanya berwarna ini ya, agak sedikit hitam. Nah, kemudian nav ada nav li ya, li-nya kita kasih styling. Dia buat kita float-nya adalah left. Ya, buat float-nya agak left. Jadi sekarang teman-teman bisa merubah di atas gitu. Ada perubahan posisi. Nah, sekarang nav li A ya. Jadi A-nya kita juga kasih style ya di sini nav li A. Nah, kita kasih nih display-nya
menjadi blok ya. Jadi nanti akan menjadi sebuah blok-blok gitu. Lalu warnanya jadikan warna putih ya, warna fontnya itu tuh lihat teman-teman, udah lihat perubahannya. Lalu text align-nya kita buat rata tengah ya. Jadi text align center, lalu kasih padding. Oke, paddingnya berapa? Misalnya kasih padding 14 pixel. Tuh. Nah, sekarang sudah ada jarak ya, karena kita sudah tambahkan padding. Dan untuk menghilangkan underline-nya, kita pakai text decoration ya. Jadi kita nonkan. Nah, sekarang text decoration-nya hilang. Nah, teman-teman sudah bisa melihat di sini home about mahasiswa kontak ya. Nah, sekarang kontaknya biar bisa ke pinggir gini, caranya adalah kita kasih style juga di sini, boleh style inject ya. Jadi kita inject style float-nya. Kalau tadi kemarin kita belajar float left, kita bisa gunakan float right. Nah, dengan float right ini dia akan pindah ke sisi kanan ya. Nah, sekarang kita berikan warna ini oranye ya. Jadi karena kita aktif di home-nya, jadi kita tambahkan di sini kelas ya, kelas aktif ya. Jadi kalau kita merujuk pada satu ini ya, link, nanti dia akan dimasukkan dia aktif di link tersebut. Nah, si aktif ini saya tambahkan ini ya, stylenya. Nah, dot aktif, lalu saya kasih background color. Nah, warnanya adalah warna coklat ya, coklat, contohnya ya, coklat gitu. Nah, sekarang dia berubah warna menjadi coklat. Nah, sekarang tahap untuk membuat ini sudah, nanti tinggal tambahkan ini nih, tambahkan icon home ya. Jadi di atas ini saya tambahkan gitu ya, tambahkan icon gitu. Iconnya caranya dengan cara kelas ya. Nama kelasnya apa? FA home. Nah, FA home ini dia adalah ini ya teman-teman ya, icon dari font Awesome ya, icon dari font Awesome. Caranya adalah seperti ini, lalu kita tutup dengan tag i. Oke, kebanyakan ya, kebanyakan i-nya. Oke. Nah, seperti ini ya, kita sudah buat, berarti sudah bisa buat seperti ini. Sekarang kita bikin box 4 ini ya, box 4 ini. Oke, sekarang setelah kita buat header, berarti kita buat kontennya ya, konten yang 4 tadi. Nah, saya lebih suka menggunakan section di sini. Ya, sectionnya saya berikan kelas ya, sorry, belum saya lupa tadi. Kelasnya adalah konten ya, konten. Nah, setelah dibuat kelas konten, saya tambahkan 4 ya, 4 tadi ya. Di sini ada 4 box. Jadi saya buat flex saja, flex container ya. Saya tambahkan div, kemudian namanya adalah flex container ini ya. Nah, jadi saya sudah membuat sebuah flex container yang mana di dalamnya itu saya buat flex gitu ya. Jadi div kelasnya flex item, sorry, flex apa nih, flex item, nama kelas. Jadi si div ini punya kelas namanya flex item. Begini caranya ya teman-teman. Lalu saya tambahkan beberapa data. Nah, saya tambahkan gambar orang, berarti kode font Awesome-nya adalah FAVA user. Ini ya. Lalu i ya, saya tutup seperti ini. Nah, ini ada gambar icon user ya. Kalau teman-teman lihat gitu ya. Oke. Lalu saya tambahkan H2. Misalnya di sini 100 angkanya. Oke, lalu saya tambahkan paragraf ya. Paragraf misalnya nih dosen. Nah, misalnya sebuah kampus ini punya 100 dosen. Nah, di sini tinggal kita copy paste saja karena tadi ada 4 ya. Nah, di sini ada 4. Jadi tinggal di copy jadi 4. Nah, 4 gitu ya. Cuma bedanya di sini bukan FA user tapi ganti nama ikonnya ya. FA award. FA award, lalu apalagi nih? Graduation ya. Graduation cap. Terus yang paling bawah
itu handshake ya, kerjasama ya. Jadi saya pakai icon awesome-nya ini, font awesome-nya. Oke, jadi di sini saya ganti handshake. Oke. Nah, sekarang udah ada kerjasama. Nah, sekarang kita tinggal buat stylenya, ya, style untuk flexnya, ya. Sorry. Di bawah aktif ya, teman-teman ya, di bawah aktif. Oke, di sini di bawah aktif saya tambahkan flex box-nya ya, 4 yang tadi ya, jadi flex gitu ya. Oke, saya tambahkan untuk pertama kita ada kelas flex container, berarti kalau kelas berarti titik flex ya, flex container ini ya, flex container. Lalu saya kasih properti apa saja di flex container ya, displaynya pakai flex ya, flex karena ya nanti kita mengadopsi flexbox nih langsung otomatis menjadi 4 gitu ya, berjajar gitu, menarik nih kalau pakai CSS ini. Lalu flex directionnya row, dan ini ya teman-teman ya, teks untuk setiap line-nya saya buat center saja, jadi dia biar rata tengah gitu ya antara teks-teksnya gitu. Nah, lalu di bawah di dalam flex container ada kelas flex item. Nah, flex itemnya juga saya kasih styling nih, yaitu saya tambahkan beberapa properti seperti background colornya mungkin belum ya, saya kasih padding mungkin ya, saya kasih padding sebesar berapa nih, 20 pixel. Oke, saya kemudian setelah saya buat padding, saya buat flexnya itu ukurannya jadi 50%, jadi biar menyusut ke bawah ya, jadi dia akan mengikuti respon dari device-nya. Lalu untuk margin antar flexnya saya buat jarak 5 pixel, dan tentunya saya tambahkan border radius agak ada corner sedikit itu sebesar 5 pixel. Nah, di sini kita belum kasih warna ya, biar asik, biar menarik. Saya kasih beberapa alternatif warna nih, contohnya adalah flex red gitu ya. Jadi kalau flex red itu kita pakai background colornya warna red gitu ya. Contohnya saya pakai warna pagar 84, 54, 45 gitu. Nah, ini warna-warna ini dari mana? Ini kita bisa cari di sini, teman-teman ya. Oke. Cari di sini ya, di color hunt. Nah, di colorhunt.co. Jadi di colorhunt.co ini kita bisa mendapatkan beberapa warna ya, warna-warna termasuk kodenya ya. Nah, seperti ini nih. Nah, kita pakai yang ini misalnya ya. Lalu saya copy ya, jadi beberapa warna menarik ya. Jadi saya buat 4 ya, namanya satunya warna sedikit gelap. Nah, ini berarti saya pakai warna ini. Oke, tinggal di nih copy saja ya, di klik gitu ya, di klik. Oke, mau ya. Nah, ini kode warnanya tinggal di copy gitu ya, teman-teman. Lalu kita tinggal paste di sini. Ctrl V, kemudian red dark ya, misalnya red dark gitu ya, pura-puranya ya. Di sini kita bisa copy gitu, lalu saya tambahkan warna di sini, lalu yang paling bawah ya saya tambahkan di sini. Oke, yang paling bawah nama kelasnya mungkin saya ganti dengan red latte gitu ya. Oke, tujuannya adalah ketika saya menambahkan ini teman-teman ya, jadi saya kecilkan dulu. Aduh, Siko punya laptop dengan layar kecil gini ya teman-teman. Oke, kita sudah buat beberapa opsi dengan warna berbeda, itu flex red, flex black, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman menarik, jadi kita bisa menambahkan beberapa kelas sekaligus. Nah, misalnya di atas tuh selain flex item, kita juga kasih flex red gitu ya. Jadi dia akan terimplementasi dua warna sekaligus. Nah, gini ya contohnya. Dan sini flex apa nih? Setelah flex black misalnya, flex black contohnya. Nah, di sini
Saya kasih warna juga flex red dark ya, harusnya red flex strip red dark ya. Lalu di sini saya kasih warna flex strip ya, red latte ya. Jadi sekarang punya warna berbeda-beda. Nah, ini sudah jadi 4. Tinggal saya kasih ininya ya, teman-teman ya. Tinggal saya kasih. Sudah ya, jadi udah ada. Oke, ini kan warnanya itu gelap ya. Jadi kita bisa kasih warna gitu, warna ininya. Oke, warna apa di sini? H2 icon dan paragraf gitu ya. Jadi dot flex item gitu ya. Iconnya, H2-nya, paragrafnya itu kita ganti warnanya. Colornya jadi white. White ya, jadi putih. Oke, nah warnanya jadi putih sekarang. Oke, untuk font size-nya saya besarkan sedikit. Font size, ukuran fontnya biar lebih besar sedikit, jadi 32 poin. Nah, untuk P-nya, khusus P-nya itu jangan ikut ini ya, tapi ukurannya saya ganti, saya copy saja lah biar cepat. Ini jadi di sini saya ganti paragrafnya, itu ukurannya jangan ukuran standar saja ya, jadi nggak pakai ukuran ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, ini udah keren. Nah, oke, sekarang sudah punya 4 gitu ya. Udah jos nih, udah bagus. Nah, sekarang kalau kita lihat dia berada di dalam konten ya. Jadi kita tambahkan style untuk kontennya. Nah, agar biar kecil setiap berbeda ukuran, kemarin kita ingat pakai media queries ya, teman-teman ya. Jadi biar responsif kita bisa tambahkan. Nah, untuk konten sendiri, ini berada di dalam konten. Sorry, ini belum. Jadi saya kasih stylenya ya. Jadi di mana nih? Ini kan di dalam konten ya. Flex container berada di dalam konten. Jadi saya kasih styling untuk kontennya. Saya tambahkan margin itu 20 pixel contohnya. Nah, ini sudah agak bergeser ya tentunya. Nah, bergeser di sini. Kalau kita cek dia bergeser. Namun dia masih ke sana. Nah, kita pengen ke bawah gitu ya. Oke, ke bawah. Jadi caranya adalah kita pakai apa? Pakai responsive layout. Jadi konsepnya kalau responsive layout bisa pakai add media. Ya, add media dengan max width ya, misalnya dengan ketika dia layarnya berubah ukuran jadi 800 pixel. Oke, jadi si flex container ini ya, flex container ini yang ini dia sekarang kita ukurannya, agar kita bisa berubah ukurannya, kita rubah flex directionnya yang tadinya row jadi kolom ya, jadi rubah jadi kolom. Nah, dia akan ikut ke bawah gitu ya, jadi sudah pindah ke bawah. Nah, ini udah rapi gitu ya. Jadi kita sudah buat ini, cuman ini hanya beda warna saja ya teman-teman. Salah ya tadi, warnanya bukan ini ya. Tadi kalau kita cek mungkin ini ya. Oke, topik coba. Oke, ini salah warna saya. Oke. Nah, ya sip, warnanya sudah sama. Nah, sekarang saya sudah buat ini ya, udah buat navigasi, buat box gitu ya. Nah, sekarang kita buat apa? Buat ini, teman-teman. Tabel mahasiswa ya. Jadi kita tinggal buat tabel mahasiswa. Oke, jadi kalau mau buat ini tinggal kita pindah dulu ke kerangkanya. Nah, kalau udah di sini kita tinggal buat kerangka. Tadi itu udah buat flex. Nah, sekarang kita buat ininya. Nah, yang tambah tabel mahasiswa dan button tambah data ya. Jadi di bawah flex container ya kalau teman-teman ini. Nah, kita kecilkan dulu biar ya, nah ini yang juga kita kecilkan jadi teman-teman bisa melihat.
Nah, sini. Nah, sekarang kita buat div untuk ini ya, menampung button ya, button. Jadi button, saya tambahkan button. Oke, jadi buttonnya pakai kelas ya nantinya. Jadi karena buttonnya pakai kelas, kemudian pakai kelasnya, jadi button titik, nama kelasnya adalah button. Oke, sorry, button, enter ya. Jadi saya udah punya button dengan kelas button gitu. Lalu saya tambahkan a href-nya. Nah, ini dia kan akan pindah ke halaman, karena di sini adalah menambah data ya, tambah data. Jadi saya akan linkkan buttonnya ke halaman tambah data. Jadi tambah data.html. Oke. Sudah ya. Sekarang sudah tinggal kita kasih style nih buttonnya ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, buttonnya saya kasih style. Oke, untuk nambah button stylenya nah ini sudah muncul ya. Nah, cuman buttonnya belum kita styling nih. Jadi kita kasih styling. Kasih style CSS ya, button. Kita kasih background color, kasih warna ya. Warnanya apa? Rada hijau lah ya, mungkin 4CA gitu ya. F50 gitu misalnya. Mungkin nggak bagus nggak? Ya ini udah bener ya. Jadi rada hijau gitu. Oke, saya ataskan. Lalu bordernya saya tidak adakan. Bordernya saya non gitu ya. Non, tidak pakai border. Kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini sudah tidak ada bordernya. Teksnya warna putih ya. Lalu paddingnya saya buat ukuran 10 pixel gitu ya misalnya. Bisa dilihat. Ya, bagus. Ini udah jadi ya. Oke, lalu teks align-nya center dan nah ini text decoration-nya saya buang biar tidak ada underline-nya ya. Saya text decoration-nya non. Lalu display-nya inline block ya. Mungkin karena nanti kita akan pakai beberapa button jadi saya buat block tapi dia masih dalam satu inline ya. Oke. Font size-nya 14 pixel ya, mungkin ya 14 pixel saja cukup. Terus saya kasih margin juga biar dia ada jarak atas bawah gitu, 4 pixel misalnya, 4 pixel. Dan border ya, border radiusnya berapa? 5. Oke, andalan saya 5 pixel. Kita lihat ini sudah ya, sudah muncul di sini. Lalu karena di sini button ada A-nya, ya kalau kita cek di sini ada A-nya. Nah, biar ininya nggak muncul gitu. Nah, dot button E ya, dot button E. Jadi saya buat text decoration-nya hilang ya, non. Oke, text decoration-nya non. Lalu kita lihat, nah tinggal ganti warna saja, berarti color white ya, white ya, sip. Ya, bagus banget ya, sudah ya. Oke, sekarang sudah punya button. Terus kalau kita cek di sini ada tabel mahasiswa ya. Jadi mungkin saya tambahkan di sini ya. Oke, ya, jadi saya tambahkan heading saja ya, heading 1 ya, mungkin heading 1 atau heading 2 lah, apa-apa. Headingnya misalnya tabel mahasiswa. Oke, kalau kita cek, sorry. Nah, kalau kita cek di sini, ya, lihat di sini. Nah, sudah ada di sini ya. Tinggal kita buat buttonnya di sini. Kelas buttonnya saya tambahkan style mungkin biar dia style floatnya dia otomatis ke kanan. Saya tambahkan right.
Oke, di sini tinggal tabel mahasiswanya saya kasih inline style. Nah, stylenya kasih margin top ya, biar ada jarak ke atas gitu ya, 10 pixel. Oke, sip. Nah, ini udah ada. Nah, mantap. Jadi sudah headingnya, sudah. Nah, sekarang kita tambahkan ini nih, teman-teman. Belum, yaitu ini ya, tabel ya, tabel ya. Cara membuat tabel bagaimana di HTML. Jadi sekarang saya tambahkan div dulu. Nah, karena tabel ini otomatis akan memanjang, jadi saya kasih style ya. Stylenya apa? Ya, agar ketika ada overflow-nya, jadi bisa di-scroll. Nah, bisa di-scroll auto dengan lebar width-nya jadi 100%. Nah, jadi tabelnya nanti bisa di-scroll ke arah sumbu X atau horizontal. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan table. Jadi table dengan apa? ID ya. ID-nya misalnya tabel apa nih? Tabel mahasiswa. Oke, ini. Jadi tabel dengan ID mahasiswa, dia kalau ini sudah ya, kalau setiap tabel pasti punya tabel row. Tabel row di dalamnya kita juga bisa tambahkan tabel head. Nah, tabel head ini berada di atas. Nah, kalau tabel D itu tabel data berada di bawah. Nah, di sini berarti kita tambahkan tabel row juga, namun isinya di sini adalah tabel data. Nah, kalau kita cek, di sini belum ada datanya, kita coba. Di tabel heading saya tambahkan nomor. Nah, ini ya muncul ya, nomor gitu ya, nomor. Kita tambahkan apa saja di sini, teman-teman, nomor, foto, NIM, nama, nilai gitu ya. Nomor Pak ya, sini nomor, foto, lalu NIM. Terus saya tambahkan nama ya. Nama, nilai, terus apa lagi? Grade ya, grade dan satu lagi itu ini action ya, aksi ya. Jadi aksi ini nanti tujuannya adalah untuk bisa untuk menambahkan button, yaitu button ini ubah dan hapus ya, ubah dan hapus. Oke, di sini sudah ada tabel. Nah, sekarang kita tinggal isi datanya. Nah, nomornya 1 misalnya ya, nomornya 1. Terus berapa sih? Kalau di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini juga harus 8 ya. Oke. Jadi 1. Nah, karena ini gambar foto, jadi kita panggil image. Source-nya adalah img profil 1 ya, karena kita pakai foto yang pertama tadi. Ya, untuk setiap foto width-nya itu kita buat ukuran standarnya jadi 50 ya, 50 pixel. Oke, sekarang kita tutup gambarnya. Sekarang sudah muncul gambar ya, tinggal kita kasih nih NIM-nya ya. Nah, foto berarti tinggal NIM. Oke, NIM terus nama ya, misalnya Sipri. Oke, contohnya Mas Sipri ya. Lalu setelah nama misalnya nilainya 85, dia dapat grade A. Oke. Nah, di sini kita tinggal buat button nih, tambahkan 2 button. Nah, buttonnya adalah kita pakai saja yang di atas ya. Pakai yang di atas. Oke. Button saya tambahkan 2 ya, 1 2 ya. Cuma bedanya di sini adalah ubah. Oke, ubah dan hapus ya. Jadi tinggal diganti ya. Jadi ubah dan hapus. Oke. Ini sudah ada di sini. Nah, oke. Datanya kalau kurang banyak kita tambahkan ya, tambahkan datanya ya. Jadi 2 data 3 4 lah ya, 4 ya. Jadi kita tinggal ganti angka saja, tapi kontennya saya tidak akan update ya untuk mempersingkat waktu teman-teman. Jadi nanti diedit-edit sendiri saja untuk datanya. Nah, ini sudah 1 2 3 4, nanti di sini ada nilai datanya. Nah, sekarang tinggal styling ya. Styling tabelnya, styling tabelnya.
Nah, tabel ini tadi ID-nya masih ingat ya, ID-nya adalah mahasiswa. Jadi kalau ID biasa pakai pagar ya, mahasiswa. Benar nggak? Ya, elemen ID mahasiswa. Oke, saya kasih margin top. Margin topnya 20 pixel. Lalu border collapse-nya. Nah, border collapse ini adalah ini ya, agar border dari width-nya si tabel ini bisa tipis gitu ya. Nah, di collapse ya. Oke. Lalu width-nya ukuran tabelnya adalah 100%. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat sesuatu yang menarik di sini. Saya tambahkan, nah ini sudah tabel udah ada, jadi tinggal mahasiswa, tabel mahasiswa pada tabel datanya, kemudian mahasiswa pada kalau ID pakai pagar, jangan lupa ya, pagar yaitu mahasiswa. Lalu ini tabel headnya ya, jadi tabel head dan tabel datanya kita tambahkan padding ya. Paddingnya berapa? Paddingnya saya buat 20 pixel. Jadi ada agak besar nih jaraknya. Nah, sekarang sudah mulai terlihat sedikit rapi ya di sini. Lalu border style-nya solid. Jadi nanti saya tambahkan border juga untuk pembatas. Nah, di sini. Tuh ada border gitu ya. Nah, di sini. Terus width-nya, border width ya. Jadi tebalnya 1 pixel saja ya, nggak usah tebel-tebel. Lalu border color ya, warnanya pakai warna sedikit grey. Oke, ini sudah jadi. Nah, tinggal kasih warna ya teman-teman, tinggal kasih warna. Nah, sekarang kasih warna, yaitu warna untuk TH dulu ya. Saya kasih warna untuk siswa. Tabel headingnya saya kasih warna di sini. Tabel headingnya saya kasih padding lagi sebesar 20 pixel. Lalu text align-nya tentunya dia rata kiri ya, left gitu. Dan background color-nya, nah ini warna tabel heading-nya saya ganti warna jadi 2B, 2E, 4A. Jadi agak gelap sedikit ya. Jadi seperti ini ya. Nah, sip. Lalu untuk teksnya saya kasih warna biasa ya, putih. Karena tadi background-nya sedikit hitam, jadi kita ganti warna jadi putih gitu. Oke, sekarang tinggal ini. Nah, ini kan biar menarik nih. Kalau di tabel itu bisa add odd dan even ya. Jadi odd evennya bisa kita selang-seling seperti zebra ya, style zebra. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggal mahasiswa, tinggal kita pada tabel row dengan nth child. Nah, nth child mana? Kita even ya. Untuk si eventnya kita tambahkan warna dengan background color itu sedikit lebih mudah ya. Misalnya ini F2 F2 contohnya. Nah, ini sudah ada seperti zebra gitu ya. Jadi si eventnya warnanya sedikit gelap daripada ODD ya. Jadi si tabelnya bisa begitu. Nah, kalau kita besarkan teman-teman, nah di sini kita sudah memiliki ini, memiliki tampilan yang cukup bagus. Nah, oh ya, di sini ini masih belum warnanya pada aksinya ya. Ini belum ubah dan hapusnya, bisa kita tambahkan ya button ya. Dari kita bisa bikin style. Nah, kalau di sini button biasa warna ini tinggal kita tambahkan tambah style baru nih, misalnya button red ya, karena dia untuk menghapus, dia background colornya pakai ini aja ya, ikut yang flex. Nah, ini pakai ini. Ya, nggak saya copy saja di sini, saya ganti. Nah, jadi kita bisa pakai ini nih. Nah, jadi kita nggak usah pakai ini, tinggal dan tambahkan style di buttonnya. Wah, sudah tercopy ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah flex red. Oke, kita lihat flex dan enggak flex
dot flex rate. Oke, kita reload. Belum mau ya teman-teman ya. Jadi kita sedikit harus ganti warna. Contohnya di sini nggak mau ya. Jadi karena ini ya, karena ada style sini ya. Oh ya, stylenya terusnya kita nggak usah pakai ini ya. Di stylenya kita nggak usah pakai nih di tabel ya. Ini masih di tabel, jadi saya hapus di dalam tabel nih di halaman aksi ubah dan hapusnya. Kita buttonnya nggak usah pakai style, cukup seperti ini aja ya. Oke ya, saya hapus dulu, saya lupa nih, sorry ya, kita jadi menambahkan sebuah pekerjaan. Oke, di sini. Nah, ini masih warnanya masih warna itu ya. Coba kita buat ganti dengan sebuah style. Misalnya button 2 gitu ya, button 2. Nah, untuk warnanya kita buat warna sedikit ini mungkin ya. Jadi di sini kita tambahkan pas yang nomor 1. Nah, ini jadi kelasnya tambah jadi button 2. Oke, coba lihat. Nah ya, sudah ada efek lagi ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal tambahkan di sini di button-buttonnya khusus yang ubah, tambah 1 di dalamnya kita injek sebuah kelas yaitu button 2 ya. Oke, button 2 yang ini ya, button 2. Nah, jadi ketika kita lihat di sini sudah ada ubah dan hapusnya, itu warnanya beda. Nah, sekarang kita sudah membuat tabel sudah gitu ya, lalu ini juga sudah gitu ya, tinggal kita klik tambah data saja, tapi tambah datanya belum kita desain tadi ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah form ya, form di file tambah data. Nah, karena form di sini, di sini di headnya kita juga harus tambahkan juga ya CSS-nya. Oke. Ya, CSS-nya saya copy biar nanti style yang ada itu juga berdampak pada file ini ya, file tambah data.html. Oke, saya kecilkan. Nah, sekarang kita fokus pada file tambah data.html. Jadi kalau kita klik, oke, di sini ya, dia masih kosong karena apa? Di bodinya belum ada data sama sekali ya. Oke, sekarang kita fokus ya pada tambah data ya, karena headernya sama. Jadi kita copy saja, nggak usah capek-capek ya, di headernya sama ya, di tambah data headernya sama. Jadi saya tambahkan. Oke, ditambah data di sini. Jadi kalau kita klik home, dia akan pindah ke home lagi. Tapi kalau kita klik tambah data, dia akan pindah ke halaman data. Tapi style navigasinya sama ya. Oke, sudah, kita tinggal tambahkan buat section lagi. Section dengan kelas namanya adalah content. Oke. Nah, di sini yang menarik adalah kita tambahkan tambah data ya, keterangan dengan heading 1 yaitu tambah data. Jadi kita akan tambahkan sebuah form nanti di sini di bawah heading 1 ada form untuk menambahkan data. Nah, untuk membuat formnya saya tampung dulu datanya dengan nama kelas yaitu form add ini. Jadi di dalam form add saya tambahkan beberapa form ya. Cara buat form ya form saja ya, form action. Nah, form action nanti kita jangan pakai dulu ya. Nanti akan kepakai ketika kita belajar sudah sampai tahap backend ya. Nah, sekarang kita cukup pada pembuatan
label ya, label form dulu ya. Jadi name ya. Contohnya kita pertama inputkan name dulu. Nah, setiap label itu bisa kita tambahkan for gitu ya. For untuk apa? For name misalnya. Jadi label untuk name kita bisa tambahkan di sini atributnya for. Lalu pertama kita tambahkan untuk form ini kita bisa menambahkan input ya, input text ya, input. Nah, ini yang penting tabnya ketika kita menginputkan teks, berarti tabnya harus text ya, jangan number ya. Jadi teks juga harus ya, harus inputnya harus teks gitu. Nah, terus kalau kita sudah membuat teks, kita tambahkan name. Nah, name-nya apa? Biasanya sesuaikan dengan nama field yang ada di database, yaitu kalau name ya name gitu ya. Lalu ada atribut nama placeholder, yaitu kita bisa seperti hint gitu ya. Jadi mahasiswa. Jadi ada kayak input hint gitu. Nah, ini nih teman-teman ya, bisa lihat name ya, name di bawahnya name. Oke, kita buat kerangka lagi. Jadi ini sudah ya, ini kita kecilkan ya headernya biar. Oke, kita udah buat label untuk name, lalu kita tambahkan label untuk nama ya. Oke, nama ya. Sini saya ganti nama. Oke, lalu apalagi yang belum? Setelah nama kita, oh ya, ini kita tambahkan radio button ya, radio button. Oke. Misalnya kita ingin menampung data jenis kelamin nih. Jadi kalau jenis kelamin berarti harusnya pakai radio button ya. Oke, jadi saya pakai paragraf untuk menampung ya, jenis input tabs-nya adalah radio ya. Jadi input apa nih, radio ada nggak? Nah, input radio. Nah, input tipenya radio ya, name-nya radio. Nah, name-nya ini harus radio juga. Nah, bisa tab-nya radio, name-nya itu adalah name sesuai dengan field yang ada di database. Oke, setelah buat input radio, oke, kita juga dikenalkan dengan apakah dia itu terchecked atau tidak ya. Maksudnya terpilih atau tidak. Nah, sekarang sebagai contoh untuk yang laki-laki kita buat checked ya, terpilih. Oke. Lalu di sini saya tambahkan keterangan di paragraf adalah laki-laki ya. Nah, di sini ya laki-laki terpilih, jadi dia terchecked. Oke, sekarang saya copy. Yang kedua adalah yang perempuan. Perempuan. Nah, kalau perempuan berarti di sini tidak terchecked. Ceketnya tidak kepakai ya. Oke, kita push di sini. Nah, jadi yang perempuan tidak terchecked, tapi kalau kita klik dia akan berpindah secara otomatis gitu ya. Jadi untuk mendeteksi pertama kali saja. Oke, kita sudah buat label untuk jenis kelamin. Selanjutnya kita coba lagi di input itu. Contohnya ada input untuk input number. Kalau untuk number itu formatnya, inputnya di sini adalah bukan pakai teks lagi ya teman-teman ya, tapi input tipenya harus diganti bukan teks karena dia nginput number, jadi kita harus ganti number. Oke, nah di sini name-nya harus sesuai dengan nama database, misalnya nilai gitu ya. Jadi pokoknya kalau yang di name itu harus sesuai dengan apa yang kita tampung sebagai data pendeteksi identitas database ya. Oke, misalnya nilainya saya masukkan. Lalu selanjutnya contoh yang lain ada, kita juga bisa memasukkan untuk select box ya, kayak select drop down gitu. Nah, misalnya grade ya. Lalu nah, kalau drop down itu bisa pakai select ya. Jadi kita tinggal ketik saja select gini. Nah, name-nya apa? Name-nya sesuai dengan yang ada di field database, misalnya grade gitu ya. Nah, kalau select itu pasti pasangannya adalah option. Option. Nah, option value adalah nilainya. Value ini adalah nilai yang akan
tampung di database, misalnya A gitu ya. Oke, seperti ini. Saya copy jangan sampai E. Oke, ini ganti menjadi B, jadi C gitu ya, jadi D gitu ya, jadi E. A, B, C, D, E ya. Oke, nah jadi gini. Nah, bisa drop down. Nah, ini keren ya. Oke, kalau sudah ada juga kalau untuk inputan itu bisa pakai checkbox. Nah, kalau tadi kita pakai radio, kita bisa pakai checkbox. Nah, kita copy ya, coba. Contoh ya, contoh ini untuk checkbox. Misalnya ada prestasi gitu ya, misalnya. Nah, ini input tipenya bukan radio, tapi checkbox. Nanti checkbox, nanti checkbox. Ya, checkbox. Nah, bedanya di sini harus diganti dengan name-nya jangan radio ya, tapi boleh ya. Yang penting jangan sama ya. Misalnya ini checkbox gitu ya, lalu ininya checkbox. Nah, perbedaannya input checkbox dengan radio button adalah ketika kita radio button, ketika kita milih satu maka yang lainnya tidak terpilih. Nah, tapi kalau untuk checkbox kita bisa memilih lebih dari satu gitu ya. Misalnya ini jangan laki-laki perempuan ya. Misalnya event nasional dan di sini ada event internasional. Jadi kita bisa memilih lebih dari satu. Nah, ini untuk event nasional dan internasional itu pakai checkbox. Nah, itu contoh untuk checkbox. Nah, lalu untuk data tanggal gimana, Pak? Nah, untuk data tanggal itu kita bisa input dengan tipenya bukan teks lagi ya. Nah, tanggal misalnya kita coba suatu saat kita butuh input tanggal. Nah, jadi di sini saya copy, saya contohkan, saya paste. Nah, di sini ya bukan number tapi date. Date ya, date. Oke, jadi kalau kita inputnya date, di sini kita bisa ngambil kayak kalender gitu ya. Oke, keren ya, keren. Keren banget pokoknya nih, HTML ya. Teman-teman nanti saya yakin ada yang jadi desainer web handal nih. Oke. Untuk selanjutnya kita upload apa? Upload foto kan. Nah, kalau untuk upload file gimana Pak formatnya? Tipenya bukan date lagi, tapi file. Nah, misalnya di sini sorry. Ini kayaknya salah nih. Oke. Nah, ini ada yang salah ya tadi. Oke. Saya hapus biar kebaca. Nah, ini kelebihan ya. Nah, ini foto ya. Foto contohnya ya. Nah, kalau foto di sini bentuknya button foto, jadi ketika klik dia akan seperti mengambil gitu ya. Mengambil sebuah file. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan text area ya, text area. Oke, text area. Kalau text area paham lah teman-teman ya. Text area itu untuk menginputkan yang banyak ya, data yang banyak. Nah, saya pakai text area contohnya. Nah, text area seperti ini. Oke ya. Kalau text area akan menggunakan text area. Wah, ini dia error sepertinya. Ada yang belum ketutup kayaknya. Saya cek lagi ya sebentar. Apakah ada yang belum ketutup? Saya format dulu. Ya, select pin sudah, radio sudah, misalnya alamat gitu ya. Nah, oke, jadi memang harus diisi ya teman-teman ya. Lalu kita juga bisa membuat input yang bentuknya submit nih. Jadi dia itu input kenapa nih? Kenapa nih? Input submit.
ya. Jadi input submit. Nah, oke. Kalau kita cek di sini, kalau untuk input submit adalah dia bentuknya seperti ini ya. Nah, value-nya submit, sorry. Submit ya, harus submit, harus ada value-nya. Jadi ini submit. Nah, jadi kita tadi udah belajar input text, input number ya, radio button, lalu date time, ada input file dan input paket text area ya untuk ini ya, untuk data yang lebih banyak. Oke, sekarang kita styling yang untuk formnya. Jadi di sini pakai form add ya, jadi form add kita styling biar lebih rapi ya, kayak border radius 5 pixel, lalu saya kasih background warnanya, background color box formnya itu dengan warna berapa ya, F2 aja ya, F2 gitu ya, yang gampang gitu ya, atau warna apa gitu. Saya kasih padding juga jarak antar form dengan ininya 20 pixel. Oke, ini udah ada abu-abu warnanya, ada bordernya dan dia ada paddingnya. Nah, ini yang menarik. Jadi untuk setiap ini kayaknya keyboard saya rusak nih. Nah, untuk labelnya saya buat font, jadi dia biar bold saja. Jadi nanti ada perbedaan di sini. Jadi untuk input keterangan di atas labelnya lebih bold, tapi untuk inputnya tidak. Oke, saya kasih styling. Lalu ini ya. Lalu untuk input, nah tadi kan kita telah kenal nih input, jenis-jenis input seperti tabnya ini ya, tabnya ada tabnya text gitu ya, juga untuk apa lagi nih, text, ada input tipe text, number gitu ya, terus date sama file. Itu akan kita styling dengan yang sama ya, stylenya sama ya, untuk number, file sama stylenya akan kita samakan ya, tapi date ya, tadi ya ada date. Lalu untuk selectnya juga sama ya, selectnya juga akan saya style yang sama, yaitu dengan width ya, dengan width masing-masing tetap lebarnya 100% biar dia full ke sini. Ini udah lebih rapi kan terlihat ya. Kasih padding lah biar lebih ada jarak itu, padding. Nah, ini udah cantik ya, udah mulai cantik. Kasih margin juga ada biar ada jarak ya. Misalnya berapa nih marginnya? 15 ya. 15 pixel contohnya. Wah, nah ini sudah mulai jarak. Mungkin saya tambahkan 0. Nah, biar rapi. Nah, jadi sebelah kanannya itu tidak ada menjorok ya, saya kasih 0 gitu ya. Lalu apa nih? Bordernya ya, border apa nih? Bordernya. Jadi saya berikan tebalnya itu 1 pixel ya, solid warnanya, tapi warna outline stroke bordernya saya ganti tidak hitam banget ya, tapi agak abu-abu ya sekarang ya, sudah ya, sip. Nah, sekarang tinggal di border radius ya, kasih border radius 5 pixel, agak cekungan corner sini ya. Nah, ini sudah cantik. Oke, tinggal box sizingnya tinggal ini biasalah pakai border box ya, pakai border box. Oke, ini udah lebih rapi. Nah, sekarang apa nih? Tinggal tipe submitnya ya. Tadi tipe submitnya tinggal kita kasih ini ya, style ya, input tipe submit. Jadi input text tipe submit. Oke, tipe submit. Submit ya. Jadi untuk input tipe submitnya ketika dia di hover gitu ya, hover itu ketika dia disorot maksudnya. Saya kasih background color dengan warna agak sedikit hijau, 45A0 berapa nih, 49 misalnya. Nah, kita cek
input tab submit. Nah, jadi kalau kita sorot, nah ini, nah jadi lebih ini ya, lebih ketika disorot ya. Lalu untuk styling tipe sabitnya, input tipe sabitnya untuk stylenya itu akan kita buat seperti button. Jadi widthnya juga sama ya, 100% juga. Lalu, nah ini background colornya mungkin berapa ya? Ger 4C berapa nih? A gitu ya. F5 0. Nah, hijaunya lebih muda ya. Jadi kalau nah, nih kan kalau ada hover gitu ya, lebih kayak animasi gitu ya, keren ya. Untuk teksnya saya kasih warna putih. Bisa nggak? Yes. Udah ada warna putih. Saya kasih padding. Kasih padding berapa ya? Padding 14 pixel mungkin. Oke, bagus ya. 14 pixel, terus kayak kasih bordernya saya tidak pakai border, jadi saya nonkan. Nah, ini sudah rapi, tinggal kasih radius ya, saya kasih radius sama ya, umumnya di sini stylenya pakai 5 pixel ya semua. Yes, sudah ya, tinggal dikasih margin aja lah, kasih margin biar ada jarak dengan yang lain ya, 10 pixel. Sudah. Oh, ini jelek nih, teks area nih. Teks areanya kita teks areanya ya, kita styling biar lebih rapih ya teks areanya ya. Jadi lebih rapih, widthnya sama ya, mungkin 100%. Lalu height-nya kita ukur jadi maksimal itu 150 pixel misalnya. Nah, ini ukurannya jadi maksimal 50 pixel. Lalu border radiusnya saya tambahkan sama lah ya, seperti ini. Jadi ada ini, terus warna bordernya saya samakan saja dengan ini. Oke, saya sudah males ketik. Oke, nah ini udah lebih rapi ya, tinggal kasih margin gitu ya, kasih margin. Oke, nah ini sudah ya, sudah lebih rapi. Nah, ini untuk teks ininya, align-nya nanti tinggal diatur saja ya sama teman-teman ya. Ini. Oke, sip. Oh, ini nih masih jelek di radio button sama ini ya, tinggal dikasih sedikit pemanis ya. Jadi saya kasih kelas ya untuk radio buttonnya ya, sama jadi untuk radio button ininya berarti yang kita kasih plus adalah ininya, misalnya adalah cek gitu ya. Oke, ini saya kasih style yang sama untuk paragraf, setiap paragraf di radio button biar lebih rapi. Ini juga termasuk di checkbox, saya kasih juga nih. Oke ya, lalu kita kasih styling. Nah, stylingnya apa ya, tinggal ngikutin saja namanya, yaitu check container. Nah, oke, dari si check containernya saya kasih style ya, display block lah sama. Nah, ini yang paling ini ya, tinggal dikasih margin sebetulnya ya, tinggal kasih margin saja 10 pixel biar lebih ada jarak gitu ya. Save lah ya, oke, di sini sudah ya, mantap ya. Oke, ini tambah datanya, tambah datanya kayak kasih style itu marginnya saya 10 pixel ya, biar lebih rapi aja ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat. Oke, sip. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi kita udah buat navigasi menu, 4 flex direction, tabel, ada button, ada tambah data ya dengan input-inputan jenis-jenisnya seperti ini.
Oh, ini gambarnya harusnya beda ya. Jadi ikutin profilnya saja ya, teman-teman ya. Profil. Oke, ini kenapa nggak mau beda? Coba ya. Oke. Profil 2. Oke, di sini berarti tinggal ngerubah ininya ya. Sebetulnya ya. Oh, ini karena masih bodoh ya. Jadi masih profil satu semua. Tinggal kita ganti saja sesuai dengan yang ada di folder ya, folder image. Oke, ya. Ya, sip. Nah, udah. Oke, sudah. Nah, udah selesai ya teman-teman ya untuk membuat advance HTML CSS-nya. Nah, jadi untuk dua kali kuliah ini teman-teman sudah belajar cukup banyak ya untuk hal-hal umum terkait dengan HTML dan CSS ya. Saya rasa teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh terkait dari contoh pembuatan hal-hal seperti ini. Oke ya teman-teman, terima kasih. Kalau bingung silahkan komentar saja, nanti kita diskusi bareng-bareng. Kalau saya ngerti pasti akan saya jawab. Tapi kalau belum ngerti kita akan belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa di perkuliahan ketiga ya. Nanti kita akan bahas tentang CSS Framework. Oke, sampai jumpa.